Oke, sekarang kita cobain pakai sausnya. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gue William. Guys, puji Tuhan banget, hari ini kita dapat catering donasi lagi. Catering donasi kita kali ini kita dapatkan dari Bapak Kevin dalam rangka untuk didoakan dengan harapan almarhum ayah dan ibu boleh bahagia di surga sana. Aku juga mendoakan Bapak Kevin untuk orang tuanya biar boleh bahagia yang sudah berpulang ke rumah Tuhan. Nah, untuk catering donasi kali ini akan kita kirimkan ke panti asuhan kami, yang dimana panti asuhan itu memiliki kurang lebih 70 orang anak asuh beserta dengan pengurus-pengurusnya. Untuk lokasi panti sendiri ada di Bekasi, di daerah Pekayon ya teman-teman. Selanjutnya, untuk menu kita hari ini, menunya cukup simple. Nasi putih, terus kita pakai chicken katsu, nanti kita bakal balurkan dengan saus barbecue, dan yang terakhir kita akan berikan telur ceplok. Nah, di sini nasi putih dan telur ceplok ya udah pasti mudah sekali ya, seperti yang teman-teman tahu, nasi ya tinggal dimasak di rice cooker, telur ya tinggal digoreng aja. Dan yang teman-teman lihat di depan gua ini udah banyak banget ingredients. Ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat chicken katsu. Dan ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat si saus barbecue-nya. Oke teman-teman, sebelum kita membuat chicken katsunya dan saus barbecue-nya, gue akan ngasih tahu teman-teman semua ingredients yang kita butuhkan untuk membuat si saus-saus ini. Nah, dari saus barbecue-nya dulu ya. Di sini gue sudah menyediakan satu stainless bowl. Di sini fungsinya untuk bikin saus barbecue pastinya. Untuk bahan membuat saus barbecue-nya, di sini ada minyak ya. Gue pakai sedikit minyak nanti. Terus ada bawang putih. Kita akan menumis biar dia ada infused aromatik dari garlicnya. Terus selanjutnya di sini ada susu. Kita pakai susu UHT dan full cream pastinya ya. Ya, kalau untuk lebih enak lagi kita bisa menggunakan krim, tapi cost-nya sangat tinggi, jadi kita menggunakan susu saja. Dan untuk bahan selanjutnya di sini kita ada saus sambal, saus tomat, LNP, dan juga di sini ada mustard ya. Buat teman-teman yang nggak tahu LNP, banyak banget yang nge-DM gue nanya LNP itu apa. Teman-teman search saja di Google Lea and Perrins Sauce ya. Untuk Lea and Perrins Sauce ini memang harganya cukup mahal, cukup tinggi, tapi ini adalah satu kesatuan yang wajib banget kita gunakan untuk membuat si saus barbecue ala western. Dan untuk membuat si chicken katsunya juga bahannya mudah sekali. Di sini gua ada dada ayam. Dada ayamnya di sini sudah gua fillet, udah tinggal kita olah doang atau kita bumbuin dan kita bikin chicken katsu. Di sini gua ada minyak wijen, ada kecap ikan, ada mix seasoning, ada bawang putih, dan yang terakhir di sini pastinya ada tepung roti, dan di sini ada air untuk celupan ya. Jadi nanti si chicken katsunya akan kita tepungin sebanyak 2 kali, baru yang ketiganya itu menggunakan tepung roti atau panko teman-teman. Untuk ingredientsnya mudah sekali. Di sini gue menggunakan 10 kilo dada ayam berukuran 1 kilo jadi 4 pieces ya, atau 2 pasang. Kita fillet menjadi 3 bagian, jadi satu dadanya itu kita fillet jadi 3. Terus untuk minyak wijennya 100 gram, untuk kecap ikannya 100 gram, untuk mix seasoningnya 100 gram, dan untuk bawang putihnya 100 gram. Kalau mau lebih otentik ke Japanese food lagi, teman-teman bisa gunakan jahe, tapi di sini gue tidak menggunakan jahe karena yang flavornya atau rasanya nanti bisa lebih diterima oleh anak-anak panti mungkin ya. Jadi kita bikin yang benar-benar emang nikmat dan gampang diterima aja, apa familiar di mulut kita ya. Oke, sekarang gue bakal lanjut buat masak si saus barbecue-nya dulu. Nanti abis kita udah masak saus barbecue-nya, baru kita bakal lanjut buat bikin si chicken katsunya. Oke, sekarang kita bakal lanjut buat masak si saus barbecue-nya, teman-teman. Ini gue udah manasin kompor. Kita masukin minyak ya, sedikit saja. Iya, untuk menumis saja si bawang putihnya, nggak usah terlalu banyak. Apinya medium aja, jangan terlalu panas. Sekarang langsung kita masukin bawang putihnya. Oke, nah ini udah cukup wangi ya bawang putihnya. Sekarang kita masukin si saus sambalnya. Saus sambalnya udah masuk, sekarang kita masukin saus tomatnya teman-teman. Oke, saus sambal, saus tomat, bawang putihnya udah masuk semua. Ya, ini langsung kita masukin aja bahan-bahannya. Terus di sini kita ada mustard.
Selanjutnya LNP sausnya kita masukin ya. Oke, semua bahan-bahan udah masuk, kita gedein apinya. Ya, kita masak dulu dengan api besar teman-teman ya, sampai dia tercampur nih. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, ini bahan-bahan ini kita aduk terus sampai dia cukup tercampur. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini sausnya udah mulai tercampur ya. Tuh, antara saus, sambal, mustard ya, dan LNP semuanya udah kecampur. Sekarang kita tinggal masukin susu aja ya. Oke, kita aduk, kita campur. Nah, ini kita aduk terus teman-teman sampai semua bahan-bahan yang kita gunakan untuk bikin barbecue sauce ini tercampur dengan baik ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, warna dari barbecue sausnya bagus. Nah, teman-teman untuk membuat barbecue sauce dengan panci seperti ini, pastikan menggunakan wajan, teflon, atau apapun itu yang berbahan dasarnya itu tebal ya. Karena kalau enggak, nanti dia kan si sausnya ini bakal mengkaramelize di bawah dan akhirnya dia bisa mengakibatkan terjadinya proses caramelize dan gosong nanti ya. Nah, akhirnya saus barbecue kita nanti jadi tidak sedap. Oke, seperti yang teman-teman lihat nih, warna dari saus kita udah mulai bagus. Antara semua bahan-bahannya udah tercampur dengan baik. Sekarang kita kecilin apinya. Ya, apinya kecil sekali, kita biarkan aja sampai si sausnya benar-benar kita rasa udah cukup panas. Tapi kita panaskan dengan teknik masak seperti ini ya. Jadi jangan dijos dengan api besar sampai matang atau menggelembung. Mudah sekali kan teman-teman bikin saus barbecue-nya. Untuk resep detailnya ini udah ada di playlist, teman-teman cari aja. Gue udah pernah bikin video khususnya untuk membuat si saus barbecue ini ya. Oke, sekarang kita bakal lanjut buat bikin si chicken katsunya, oke? Langsung aja gue bumbuin si ayamnya. Ayamnya udah kita fillet nih, setebel ini. Oke. Jadi untuk yang proper untuk katsu ya, menurut gue secara pribadi teman-teman boleh pakai ayam yang ukurannya 1 kilo 2 pasang atau 1 kilo 4 pieces dada gitu ya. Nah, nanti untuk satu dada itu akan kita belah menjadi 3 bagian. Jadi ini kalau utuhnya itu dia akan seperti ini nih, 3 bagian. 1, 2, 3 ya, kurang lebih dia utuhnya setebel ini. Pokoknya 1 kilo isi 4, itu menurut gue itu udah proper banget untuk bikin chicken katsu. Ketebalannya pas ya kalau kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, nggak usah pakai lama, bahan-bahannya langsung masuk semua. Ini seasoning ya, 120 gram. Bawang putih 100 gram. Ini ada kecap ikan ya, kecap ikan juga 100 gram. Ini ada minyak wijen 100 gram juga. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau bikin chicken katsu dengan rasa yang lebih otentik, teman-teman bisa masukin jahe seperti yang tadi di awal udah gue bilang. Jahenya takarannya boleh 100 gram atau 150 gram. Teman-teman giling atau parut, terus teman-teman peres airnya aja, nggak usah pakai si jahenya ya. Boleh juga ditambahin soy sauce atau kecap asin Jepang untuk rasa yang lebih otentik. Gue bumbunya begini aja, yang simple aja. Sekarang kita aduk. Oke teman-teman, ini ayamnya udah selesai gua bumbuin ya. Ini kita aduk-aduk kurang lebih selama mungkin 15 menit. Ada nggak sih tadi ya? Nggak ada deh, kayaknya 10 menitan aja. Pokoknya yang penting diaduk yang rata teman-teman ya. Bumbunya semua kena ke setiap sisi-sisi dari dada ayamnya. Udah gitu, ini ada ayamnya. Ini akan kita tepungin sebanyak 3 kali. Jadi tepung dari ayam ke tepung ke air, ke tepung ke air, baru terakhir kita ke tepung roti ya, atau ke pankonya. Nah, di sini tekniknya mudah sekali. Gua udah siapin air beserta dengan mangkok stainless. Kita isi dulu dengan tepung ya, biar dia jadi kental. Kalau untuk otentik si chicken katsu sendiri, dia biasanya menggunakan telur ya. Cuman kalau telur teman-teman tahu sendiri costnya tinggi banget, nggak mungkin kita bisa jual Rp23.000 per boxnya ya. Kalau bahan untuk celupannya aja kita menggunakan telur. Jadi ini untuk si catering ini harga per boxnya Rp23.000 sebanyak 70 porsi. Jadi kurang lebih omset yang kita dapatkan dari catering ini sebesar sekitar 1,5 juta deh lebih. Nah oke, ini
tepung celupannya udah kita bikin ya. Cuman air dikasih tepung aja. Tepungnya serbaguna yang sudah dimarinasi. Sekarang lanjut ya. Proses pembuatannya dari ayam. Kita balur ke tepung. Oke. Celup ke air. Tepung lagi ya, 2 kalinya. Yang terakhir ke air, baru ke tepung roti. Terus ditekan-tekan. Mantap. Oke, bisa lihat teman-teman hasil dari chicken katsu kita bagus banget ya. Nah, ini tebel dan pastinya mantap ini. Oke, ini akan kita buat terus sampai habis dengan teknik seperti ini ya. Jadi selain bikin katsu ini jadi tebal, ini juga bikin si katsu kita makin crispy ya. Aduk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, si saus barbeque-nya kita masak dengan api kecil banget dan dia bisa mendidih, menggelembung ya. Tandanya saat sudah menggelembung kayak gitu, si saus barbeque kita udah matang, teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat teksturnya tuh ya. Teksturnya tuh, semua bumbu-bumbunya sudah tercampur, hasilnya bagus, teksturnya bagus, warnanya bagus. Nah, ini apinya udah dimatiin sama si Arsa dan si saus barbeque kita ini segampang ini aja teman-teman bikinnya. Sekarang gua lanjut lagi buat bikin si chicken katsunya. Datang siang kali, pasti datang kok. Oke teman-teman semuanya, ini chicken katsu kita udah selesai kita buat ya teman-teman. Nah, kita bikin tadi kurang lebih hasilnya jadi 100 pieces kurang lebih ya, sekalian kita buat stok. Di sini kita udah tepungin 2 kali si ayamnya, kita celupin, terus kita taruh lagi di tepung roti ya. Jangan lupa ditekan-tekan biar daging ayamnya jadi melebar. Oke, habis sudah chicken katsu kita. Nah, hasil dari chicken katsu kita setelah kita selesai buat seperti ini teman-teman. Tuh, bagus banget ya. Hasilnya bagus, dagingnya juga pas ya, ukurannya besarnya pas ini menurut gua. Nah, untuk detail-detailnya gua udah sampaikan tadi di awal video. Dan untuk menu kita hari ini udah selesai semua, cuman nasi putih, telur tadi udah dibikin di depan, terus ada chicken katsu dan ada barbecue sausnya yang udah kita bikin tadi. Dan sekarang gue mau lanjut dulu buat ngegoreng si chicken katsunya. Nanti setelah semuanya beres kita akan lanjut ke depan buat packing. Nah tadi sambil kita bikin, karena ini kita gorengnya banyak banget, kita udah sambil nyicil buat ngegoreng-goreng. Nah ini di belakang Arsa lagi ngegoreng katsunya, yuk kita lihat. Nah ini chicken katsunya lagi digoreng-goreng sama si Arsa, teman-teman bisa lihat hasilnya. Mantap banget kan, ukurannya ini pas ya, cocok banget ya. Nah, ini segini udah bagus banget. Langsung kita angkat. Tuh, ya. Gorengannya cakep nih, ya. Ayamnya tebal, terus chicken katsunya tepungnya juga masih crispy ya. Oke, dan ini teman-teman teknik menggorengnya harus digoreng dengan minyak yang panas ya, dan jangan lupa untuk kotoran-kotorannya harus selalu disaring, karena kalau enggak nanti bikin si minyak kita jadi cepet kotor dan cepet hitam. Nah, tepung rotinya kan banyak yang rontok kalau kita goreng, tuh kayak gini ya. Jadi harus kita saring yang bersih minyaknya. Setelah itu baru kita goreng lagi. Nah, digoreng dengan minyak yang cukup panas ya.
Oke teman-teman, ini chicken katsunya kita goreng kurang lebih 10 menit ya, jangan terlalu lama karena yang kita takutin nanti si daging ayamnya jadi dry, jadi kering dan akhirnya jadi akan keras saat dimakan ya. Ini kita menggunakan daging dada karena memang standarnya chicken katsu biasanya kita menggunakan daging dada. Untuk pakai daging paha juga boleh, tapi harus digoreng dengan baik yang benar karena daging paha itu pada dasarnya tebel banget, teman-teman tahu kan. Nah, oke, ini kita goreng dulu semuanya sampai habis. Nanti udah selesai kita goreng sampai habis, langsung kita packing di depan ya teman-teman. Mantap. Oke teman-teman semuanya, udah beres semua menu catering kita hari ini. Menunya simple banget dan juga pastinya enak dan murah pastinya juga ya. Menunya seperti apa sih setelah jadi? Nah, ini dia menunya. Jadi untuk satu set menunya itu dengan harga 23.000. Ini harga untuk catering donasi. Untuk catering regulernya ini gua hargain Rp25.000 aja, cuma beda 2.000. Nasi putih, terus ini ada telurnya, kita pakai telur mata sapi. Terus ada chicken katsunya segede gini ya. Teman-teman bisa lihat boxnya. Ini setengah box lebih ya, 3/4-nya. Terus kita siram lagi dengan saus barbecue. Rasanya udah pasti enak banget dan dagingnya juga empuk. Tadi gua udah nyobain. Masih ada nggak sih ya? Oh ada. Ini dia chicken katsunya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat lapisan dagingnya cukup tebal dan tepungnya juga crispy banget ya. Langsung gue cobain dulu deh. Garing banget, dagingnya juga lembut ya. Nah teman-teman lihat ini dagingnya masih juicy, jadi dia nggak dry, nggak kering dan nggak keras ya. Oke, sekarang kita cobain pakai sausnya. Enak. Sausnya itu manis, gurih, asam. Wah, mantap banget. Oke, menu kita hari ini bisa banget buat jadi inspirasi teman-teman yang ingin membuka usaha. Bikinnya sangat mudah dan bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi tergantung di lokasi teman-teman semua ya. Kalau di restoran Jepang sendiri atau di daerah Jakarta teman-teman punya lokasi yang strategis, mungkin untuk satu porsi nasi katsu kayak gini aja bisa dijual 30-40 ribu loh. Ini Rp23.000 per boxnya, nasi katsu segede gini dengan telur dan saus barbecue lagi. Itu aja masih ada untung walaupun tipis banget, mungkin sekitar untungnya hanya 10% gitu ya per boxnya. Kecil banget lah pokoknya. Kalau untuk normalnya kalau kita ambil keuntungan 20-30% mungkin kita bisa jual 25 sampai dengan 30 ribu ya. Tapi oke, kita main quantity, nggak jadi masalah ya, tergantung teman-teman mau model bisnis yang mana, mau yang main quantity atau yang mau main keuntungan besar. Buat gua gini aja, catering kita hari ini cukup sampai di sini aja. Sekarang gua mau siap-siap dulu, terus gua mau jalan ke panti asuhan kami buat ngedrop semua makanan ini. Rp25.000 aja. Chicken katsunya gede-gede, segede gini. Tuh. Hujan deras. Oke teman-teman, kita udah sampai. Nah teman-teman, kita udah sampai di panti asuhan kami dan teman-teman bisa lihat cuacanya hujan deras banget dan sekarang kita mau nurunin makanannya nih. Halo. Sudah. Yuk. Udah sini ya. Oke, terima kasih. Udah. Oke teman-teman, makanannya. Mister, thank you so much. Thank you. Oh iya. Nah teman-teman, ini adalah suami dari pemilik panti. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia orang India asli ya. Jadi agak susah untuk berkomunikasi dengan beliau. Nah kita udah nurunin makanannya. Ini makanannya udah. Ini lokasi dalam dari panti asuhan kami. Kita disuruh isi list dulu. Biasanya sih gua kalau nurunin makanan nurunin aja, nggak pernah isi list.
Oke. Oke, di sini kita, halo Bu Yurni, kita tulis atas nama Bapak Kevin. Oke. Ya. Kak Yurni, makasih ya. Langsung pamit ya. Semuanya makasih ya. Ya, makasih. Oke, makanannya udah turun semua, udah masuk semua. Sekarang kita closing di mobil aja deh, karena hujan, posisinya deras banget. Yuk, langsung. Oke teman-teman semuanya, kita udah nurunin makanannya ya di panti asuhan kami. Makanan ini donasinya atas nama Bapak Kevin. Sekali lagi, terima kasih Bapak Kevin untuk kepercayaannya yang sudah menyalurkan bantuan melalui usaha gua. Semoga amanah yang diberikan disampaikan dengan sangat baik melalui gua. Terus juga kita sudah membuatkan menjadi sebuah konten YouTube sebagai bukti otentik kalau amanahnya disalurkan dengan baik. Setelah itu apalagi ya, kayaknya udah gitu aja ya. Semoga video kali ini bisa menghibur teman-teman, juga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua yang sedang mencari ide usaha ataupun buat makan sehari-hari juga oke banget nih, nasi chicken katsu dengan telurnya ya. Thank you for watching this video teman-teman, sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Sehat selalu, bye bye.